Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa, penonton ataupun dengar setia daripada channel Rumah Quran Al Muslim, hari ini kita mendapatkan tamu kehormatan yang mungkin sudah lama tidak berbicara di channel kita, yaitu guru kita semua, Kiai Abuya Bakir Rumi, ya, yang hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan selalu memberikan penjagaannya, memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusannya. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah, sehat ya? khairin wa afiat. Kita insya Allah, alhamdulillah ini bisa bertemu kembali di channel ini. Ahlan wa sahlan bikumikum. Insya Allah yang kita akan bicarakan pada siang hari ini adalah tentang pentingnya menjaga silaturahim. Masya Allah. Ya, kita tahu bahwasanya kita masih di bulan Syawal. Dan bulan Syawal ini terkenal bagi kita tradisi masyarakat Indonesia, yaitu bulannya silaturahim. Ya, meminta maaf, mengikhlaskan kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita buat. Dan bahkan di Indonesia ada istilah ya, halalun bihalalin, halal bihalal. Nggak tahu ada nggak itu istilah itu kalau di luar negeri atau di Arab Saudi, atau ada nggak itu dalam tradisi Arab, halal itu bihalal? Bahasa Arab, halal bihalal bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Kan sudah masyhur kan cerita kan, apalagi kemarin sama gubernur kita Pak Anies Baswedan diviralkan kembali tentang penamaan istilah halal bihalal oleh siapa? Kiai Wahab Hasbullah. Ya, insyaallah. Setelah perpecahan politik di antara anak bangsa, itulah di antara kurang lebih. Maka dikenallah istilah halal bihalal. Yang sebelumnya tidak ada, tapi ya itu sunnah hasanah ya. Iya. Itu tradisi yang baik yang mesti kita pelihara. Masya Allah. Nah, sekarang kita bicara tentang silaturahim nih. Ya, kira-kira nih kayak dari yang antum ketahui, kira-kira apa sih faedahnya atau keutamaan kalau kita ini menjaga tali, atau yang mungkin terlebih dahulu silaturahim itu apa sih artinya? Atau dalam bahasa lain disebut silaturahmi gitu. Mana yang lebih pas ini, silaturahim atau silaturahmi, dan artinya apa? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Rumah Quran Al Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah Allah masih berikan kita panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang silaturahim, ya, ada kalau dalam bahasa ini disebut silaturahmi. Ya, kalau yang benar silaturahim, sama saja sebenarnya maknanya. Yang penting jangan silatulahmi. Nanti bahasanya lain, beda, menyambung daging. Tapi bisa nanti dari silaturahim bisa silaturahmi jadi silatulahmi. Masya Allah. Jadi dari akibat dari acara pertemuan silaturahim antar keluarga, antar family, sehingga berujung kelihatan ada yang bening nih gitu ya. Jadi silatulahmi. Ada yang glowing. Akhirnya jadi silatulahmi. Masya Allah. Dari tadinya menyambung rahim, menyambung kasih sayang, jadi menyambung daging. Maksudnya Allah. Jadi hubungan pernikahan. Dan itu bagus. Ya. Jadi dari silaturahmi menjadi silatulahmi. Masya Allah. Insya Allah. Jadi silaturahim ini memang ajaran Allah, ajaran Nabi, ajaran Allah dan Rasulnya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menempatkan kedudukan silaturahim ini setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallah imanun billah wa silatur rahim. Jadi amalan yang paling Allah cintai adalah pertama imanun billah, iman kepada Allah. Jadi tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa diotak-atik lagi, yang namanya iman tetap nomor satu. Baru yang kedua wasilatur rahim, adalah silaturahim. Artinya menyambung kasih sayang kepada sesama umat manusia
utamanya kepada sesama umat Islam. Apalagi ini udah sesama umat Islam, masih ada juga ikatan famili, lebih kuat lagi. Kalau di Quran disebutnya wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabni sabil dan seterusnya. Pertama kan wabil walidain ihsana. Jadi kalau kita mau mengutamakan kepada siapa, yang pertama kepada orang tua. Wabil wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama dan seterusnya. Jadi yang pertama kalau kepada siapa kita yang lebih utama? Pertama kepada orang tua. Ya. Jadi kedudukan silaturahim di sini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menempati kedudukan setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tsummal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Baru amar ma'ruf nahi munkar, kedudukan yang berikutnya nomor 3. Sebaliknya wa abghadul a'mali ila Allah. Dan amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-isyraku billah. Kan tadi kan iman kepada Allah menduduki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu paling dicintai oleh Allah, maka perbuatan amalan yang paling dibenci oleh Allah adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tsumma qati'atur rahim. Kemudian yang kedua adalah memutuskan silaturahim. Wal iyadu billah. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain juga Nabi menyampaikan tentang syarat, bahkan cara untuk masuk ke dalam surga, di antaranya adalah silaturahim. Rasul menyatakan ayyuhan nas, wahai manusia, pertama afsus salam, tebarkan salam. Ini juga bagian dari silaturahim. Nanti ada silaturahim sebenarnya. Afsus salam, apa makna afsus salam? Bisa makna letterlek, makna tekstual. Setiap kita ketemu dengan saudara kita sesama muslim, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kita ketemu, panggil salam. Kalau kita ketemu dengan saudara kita, akhlaknya tuh kalau yang kita naik mobil kepada yang naik motor, yang naik motor kepada yang jalan kaki, atau yang naik sepeda, yang jalan kaki pada yang duduk. Itu akhlaknya dan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afsus salam, tebarkan salam. Kepada siapa tuh? Kepada sesama kan? Karena kita makhluk sosial, karena makhluk yang butuh dengan sesama, maka kita pertama afsus salam, tebarkan salam. Bahkan dengan salam ini, ya, dengan salam kedamaian yang diajarkan oleh Islam bisa menghilangkan kebencian, bahkan menciptakan rasa saling mencintai. Sebagaimana Rasul mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian itu beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak disebut seorang yang beriman atau tidak sempurna imannya hatta tahabbu, sampai kalian itu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu, idza fa'altumuhu, kalau kalian lakukan tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai. Apa? Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini bukan ibadah kepada Allah, ini masih berkaitan dengan ibadah sosial, masih muamalah. Makanya kunci masuk surga ada 4. Nanti yang hubungan ke Allah nomor terakhir, nomor 4. Jadi sosialnya nomor 3 kali. Pertama afsus salam, tebarkan salam. Kemudian yang kedua wa at'imut ta'am, memberi makan. Ibadah kepada Allah enggak? Bukan, tapi kepada sesama. Wa at'imut ta'am. Baru yang ketiga adalah wasilul arham, sambung tali silaturahim dengan sesama umat manusia, utamanya kepada sesama umat Islam, lebih-lebih lagi umat Islam dan juga merupakan famili dengan kita. Kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Ini yang hubungan dengan Allah, dan sholat malam di saat orang lain pada tidur. Ya, coba perhati ini, yang ibadah sosial 3 kali. Afsus salam, menebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, memberi makan. Ini masih sosial semua, muamalat ini. Kemudian yang ketiga adalah wasilul arham, nyambung silaturahim. Baru yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika orang lain pada tidur. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan pintu as-salam. Dan kita tahu surga as-salam itu kedudukan nomor 2 setelah surga Firdaus. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang subhanallah ya, Islam ini indahnya di situ ya, Ustaz ya. Bagaimana hubungan kita bukan hanya dijaga antara manusia dengan Allah saja,
tapi juga bagaimana menjaga antara manusia dan manusia. Iya, tidak cukup. Tidak cukup kita hanya baik kepada Allah. Hanya Sholat, baik, puasa, sholat, zakat. ya nggak baik. Nggak baik. Kemudian kita baik hubungannya dengan sesama manusia buruk, nggak baik. Dulu pernah ada di zaman Nabi seorang perempuan yang ahli ibadah. Ahli ibadah, rajin sholat malam, tahajud, segala macam, Senin, Kemisnya luar biasa. Tapi kata tetangganya apa? Wahai Rasulullah, perempuan itu kalau ngomong atau punya lidah, punya lisan itu tajam. Artinya apa? Kalau ngomong nyakitin orang, bikin pedes. Apa Nabi katakan? Hiya finnar. Orang tersebut, wanita tersebut kata Nabi masuk neraka. Artinya apa? Ibadahnya kepada Allah yang dia andal-andalkan dari puasa Senin Kemisnya, kalau perlu puasa Daudnya, dan puasa semuanya hubungan dengan Allah, sementara buruk dengan sesama, dengan tetangga pada khususnya, atau dengan saudara kerabat sendiri, kemudian buruk, ternyata tidak ada gunanya di hadapan Allah kalau dia punya akhlak yang buruk dengan tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah jadi tapi memang begini juga ya Kiai ya, bahwasanya memang kita ini tahu terkadang bahwasanya silaturahim ini pahalanya besar. Cuma memang terkadang kita melihat masyarakat Indonesia ini ataupun semuanya lah, kalau terjadi satu clash antara saudara, antara keluarga, itu untuk mengikat tali silaturahim kembali itu berat. Nah ini mungkin antum lu tahu nih bagaimana ya, mumpung kita masih bulan Syawal ini, bagaimana menghubungkan kembali tali-tali yang sudah putus ini, bagaimana biar silaturahim itu tidak terpecah sehingga mereka ini mendapatkan dosa yang tadi antum sudah terangkannya, bagaimana orang-orang yang memutus tali silaturahim. Betul. Jadi kata-kata sil itu kan artinya nyambung. Berarti kalau ada kata-kata nyambung apa? Ada yang putus. Makanya Nabi menyatakan silman qata'at. Sambung silaturahimlah kepada orang yang mutus silaturahim. Gitu maksudnya. Jadi kalau harus mulai duluan. Iya, jadi kalau misalkan ada halal bihalal, nggak ada permusuhan di situ, sebenarnya nggak disebut silaturahim. Kalau dari maknanya ya, dari mana nggak ada silaturahim, berarti itu menjaga silaturahim. Yang disebut silaturahim kalau ada putus. Misalkan antum nih, saya, ana nih, atau siapa, ada hubungan, ada orang yang putus dengan kita, maka yang dianjurkan oleh Nabi adalah sambung kepada orang yang mutus silaturahim. Lagi putus silaturahimnya gara-gara politik, itu panas mulu itu. Semua politik. Jangan politik yang paling kecil. Politik yang paling kecil lebih parah. Pemilihan kepala desa di kampung tuh, kayak di daerah saya kemarin tuh pemilihan kepala desa luar biasa tuh. Ribut ya. Karena sekupnya kecil. Iya, kakaknya tim sini, adiknya tim sini. Makanya kata Nabi, maka prinsipnya apa? Di dalam Islam yang dianjurkan adalah bukan minta maaf, tapi memaafkan. Kalau kita baca surah An-Nisa, surah Ali-Imran kan ayat 133 yang terkenal, wasari'u kan ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, bahwa surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Di antaranya adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal afina anin nas, memaafkan. Jadi kalau minta maaf gampang, kata orang sekarang, enak aja minta maaf. Benar, karena berat memang memaafkan. Tapi perbuatan memaafkan itu luar biasa. Bahkan ada dulu kisah sahabat Nabi yang tidak terkenal. Kalau tidak salah namanya Abu Domdom ya, kalau tidak salah Abu Domdom. Nabi mengatakan kepada sahabat besar, yakni kepada sahabat Sidina Ali dan sahabat-sahabat yang besar yang lain, mengatakan bahwa bentar lagi akan lewat penghuni surga. Lewat. Ternyata biasa aja pula. Ternyata Sayyidina Ali penasaran, sampai datang nginep di rumahnya 3 hari, pengen tahu rahasianya. Jadi sahabat luar biasa, kalau ada seorang sahabat kemudian dijamin masuk surga sama Nabi, itu penasaran, pengen diselidiki. Pengen diselidiki. Apa tips dan triknya? Apa amalnya sebenarnya di rumah, kok bisa dijamin masuk surga sama Nabi? Karena Nabi ngomong, kita penasarannya bukan kebaikannya tapi aibnya. Masya Allah. Manusia zaman sekarang ya. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Ali, kalau tidak dalam riwayat itu Sayyidina Ali nginep di rumahnya sampai 3 hari. Nginep. Ternyata sholat malamnya biasa. Kesiangan lah. Nggak sholat malam sampai 3 hari, nggak ada. Nggak ada yang istimewa. Nggak ada yang hubungan dengan Allah, nggak istimewa. Akhirnya udah penasaran, ditanya, apa sih kamu rahasianya kok bisa masuk surga, dijamin masuk surga sama Nabi? Nabi mengatakan, kamu ini
penghuni surga dijamin masuk surga sama apa biasanya nggak ada kata dia. Hanya dia ngebongkar, memberikan tahu apa? Saya sebelum tidur kata beliau tidak bisa tidur. Saya tidak bisa memejamkan mata saya sebelum saya memaafkan semua orang yang bersalah kepada saya. Semua dimaafkan. Jadi hatinya sudah lapang. Lapang dada memaafkan orang yang mendolimi dia, siapapun yang menyakiti dia semua dimaafkan semua. Kalau kita kan kebalik. Kalau orang punya masalah kita nggak bisa tidur. Benar nggak? Kalau dia nggak, sebelum dia memaafkan nggak bisa tidur. Baru plong memaafkan semuanya baru bisa tidur. Itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ternyata qalbun salim itu luar biasa. Makanya di Al-Quran kan ada yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya yang kembali kepada Allah masuk ke dalam surga itu orang-orang yang lembut. Enggak ada orang masuk surga itu orang kasar, sombong, enggak ada. Di surga enggak ada demo gitu. Di surga orang lembut ya kayak antum lembut, Masya Allah. Insya Allah calon penghuni surga kalau lembut. Kalau suka memaafkan, suka ngalah sama orang meskipun kita dari pihak yang benar tapi kita ngalah, insya Allah itu sudah disebutkan surga. Kan banyak orang suka mengatakan ketika ada orang akhlaknya mulia, suka ngomong, ya Allah itu, ya Allah surga benar tuh orang tuh, gitu kan? Itu menunjukkan akhlaknya dia. Ternyata hubungan dengan Allah tuh bahasa kasarnya ya minta maafnya gampang. Minta maaf hubungan dengan Allah gampang, tapi yang berat minta maaf dengan hakul adab. Berat. Kalau misalkan kita melakukan dosa besar hubungan dengan Allah, udah jangan cerita sama orang, udah selesai, kita nangis di hadapan Allah udah selesai. Tapi kalau hakul adam kita nggak bisa minta maaf kepada Allah, harus kita datangi. Kita kalau punya hutang kita bayar. Dalam sebuah hadis saya pernah dengar nih, nggak tahu nih klarifikasinya nih dari antum. Ada satu hadis riwayat mengatakan bahwasanya ada orang masuk surga itu karena tetangga-tetangganya suka ngomong dia ini orang baik. Jadi orang ini dipastikan masuk neraka, cuma karena tetangganya bilang ini orang baik, Allah angkat derajatnya. Betul. Kan ada hadis Nabi itu, antum syuhadaullah fil ard. Kalian itu saksi Allah di muka bumi. Artinya apa? Kalau tetangganya mengatakan orang baik, ya, meskipun yang sekarang sedang ramai dan masyhur di masyarakat, sebelum jenazah itu diberangkatkan ke kuburan setelah disolatkan, tasyhid namanya kan, persaksian dari yang hidup, saksikan fulan min ahlil khair. Kira-kira bahasa kita, kalau si fulan nggak khair, nggak baik, kira-kira orang yang kenal ngomong baik nggak bakalan. Berat kan tadi, memaafkan berat, nggak mungkin orang saksikan. Ini katakanlah nih si fulan ini yang meninggal orang jahat, udah sampah masyarakat, udah meresahkan, udah buruk kepada masyarakat, tapi hubungan ke Allah baik misalkan, tapi ke masyarakat buruk, katakanlah pelit, nggak pernah tegur sapa, nggak pernah salam, nggak pernah senyum ke masyarakat, pokoknya kasar mulu lah, nyakitin mulu, kata udah buruk, kemudian meninggal, minta min ahlil khair kepada masyarakat, saksikan fulan min ahlil, kira-kira ngomong khair. Mungkin ngomong khair begini, lain khairnya. Khair katanya kan gitu pastinya. Khair dari mana? Atau enggak mungkin kita ngomong saksikan fulan min ahlil khair. Enggak, kan nggak ngomong begitu. Kita kan jaga adab, jaga perasaan juga. Nah, jadinya kalau masyarakatnya bilang baik, maka itu pasti baik. Sebaliknya, kalau masyarakat bilang buruk, maka dia buruk juga di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita husnudzon, siapapun yang sudah disaksikan ya ketika setelah di suara khusus, mudah-mudahan berbarengan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah kita banyak dapat. Yang terakhir nih Kiai, bahwasanya kita tahu ya tadi bagaimana keutamaan orang-orang yang menyambung tali silaturahim, surga menanti. Kira-kira apa sih ancaman Allah atau ancaman dari Rasulullah bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim? Karena kita lihat banyak ini ya, tali silaturahim, jangankan sesama orang lain, sesama adik-beradik, keluarga ribut. Apalagi kalau sudah urusan masalah pembagian warisan, ribut ya kan? Atau lagi masalah dengan saudara yang lainnya, sehingga bertahun-tahun mereka tidak tegur sapa antara adik-beradik. Nah ini kira-kira biar jamaah mungkin ini pada banyak yang tahu dan paham bagaimana dosanya atau ancaman dari Allah bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Masya Allah. Ada hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga siapa? Qati'un, orang yang mutus, makna qati'ur rahim. Maksudnya qati'ur rahim, orang yang mutus silaturahim. Sekalipun dia
kepada saudara, kepada intinya mutus silaturahim itu tidak akan masuk Kepada ke dalam siapapun surga. itu ya. Intinya mutus silaturahim. Bahkan tadi antum bermusuhan jangankan sampai bertahun-tahun, bermusuhan di atas 3 hari kan tidak dihalalkan, Tidak dihalalkan. diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kan ada tuh, tidak halal bagi seorang muslim itu bermusuhan, tidak tegur sapa di atas 3 hari. Dan kalau kata Nabi, ingin membuktikan siapa yang paling baik di antara keduanya, wa khairuhuma, kata Nabi di akhir hadis itu kan, wa khairuhuma an yabda bis salam. Masya Allah. Kita kembali ke yang tadi, yang pertama. Jadi yang negor duluan yang terbaik itu. Iya. Masya Allah. Wa khairuhuma an yabda bis salam, yang terbaik di antara keduanya adalah an yabda bis salam, yang memulai dengan salam. Karena salam tuh tadi itu tahabbtum, membuat saling cinta. Masya Allah. Luar biasa nih Luar ajaran Islam. biasanya silaturahim. Salam tuh damai, gitu maksudnya. Sebarkan kedamaian, jangan sebar fitnah di masyarakat. Jangan sebar adu domba masyarakat. Tapi sebarkan kasih sayang di antara masyarakat. Maksudnya afsus salam. Yang tadi yang pertama dari ciri penghuni surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga tali silaturahim, ya, khususnya kalau sesama keluarga, ya, tadi yang harus kita jaga awalnya adalah kepada orang tua, wabidil qurba, dan kepada keluarga kita, wal yatama wal masakin, ya, dan orang-orang ada di sekitar kita. Ya, jangan sampai kemudian kita beribadah kepada Allah, ya, puasa, sholat, zakat, haji berulang-ulang, umrah berulang-ulang, tetapi kemudian tidak dilihat oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, karena kita memutuskan silaturahim. Di Al-Quran kan ada dalam surah kalau tidak Ali Imran ayat 112 tuh, duribat alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Senantiasa ditimpakan kehinaan kepada siapapun, kepada mereka, aynama thuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah, kecuali yang hubungan baik dengan Allah, wa hablim minan nas, dan hubungan baik dengan Allah. Ini jangan dipisah. Atau jangan berat sebelah tadi. Yang pertama tadi kan terlalu berat, hubungan ke Allahnya bagus, manusianya nggak bagus. Atau manusianya bagus, Allahnya nggak bagus. Salah juga. Contohnya liberal, kelompok liberal. Kata beliau gimana? Nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting hatinya baik. Ada nggak begitu? Nggak apa-apa, nggak berjilbab, yang penting hatinya baik. berjilbab. Yang penting baik, hatinya berjilbab. Nggak bisa. Artinya menafikan syariat, menghilangkan syariat, terlalu humanis lah kalau bahasa kita. Terlalu humanis, terlalu baik ke manusia, Allahnya hilang. Na'udzubillah. Sampai tidak ada batasan lagi. Iya, jadi dua-duanya tetap. Mungkin kalau yang afdoliyat, yang afdol misalkan kalau sholat, yang penting jangan tinggalin sholat. Kalau misalkan berjamaah kan afdol. Sholat jangan sampai kayak liberal, nggak apa-apa nggak sholat, ngilangin syariat berarti kan. Yang penting baik, kita sholat mau berjamaah kan afdol, tapi hubungan dengan sesama juga kita harus jaga. dijaga. Itu aja. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Masya Allah, ini kunci kebahagiaan. Ya, kalau kita bisa dua hal ini kita jaga, hubungan dengan Allah kita jaga, hubungan dengan manusia jaga, insya Allah dimanapun tempat kita akan disukai orang. Masya Allah. Dimanapun, dan insya Allah ini adalah kunci surga dari Allah Subhanahu wa taala. Taib jemaah sekalian, ini saja sedikit ngobrol-ngobrol ya tentang yang bermanfaat, khususnya tentang silaturahim bersama gurunda kita Abuya Bakir Rumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khairan katsiran guru atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk ilmu dan kehidupan dan keluarga antum. Amin. Kita tutup dengan doa akhiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.